Lebih baik kalau tidak bisa dipertahankan, saya rugi mobil, saya rugi materi, saya rugi uang, asal batin saya tidak hancur, saya tidak tergelincir melakukan kejahatan. Kalau saya mempunyai cukup ketentraman, mental yang baik, saya masih sehat, saya masih bisa cari lagi. Ibu bapak dan saudara-saudara, tentang hutang Ibu Mega. Yang menjadi tujuan kita sebetulnya adalah bagaimana membuat hidup ini tidak menderita. Dengan kalimat, dengan istilah yang umum, bagaimana membuat hidup ini bahagia, mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana kehidupan ini paling tidak, kalau memang kita sulit untuk maju, paling tidak menghancurkan diri kita. Jadi kalau memang itu hutang, kewajiban ibu untuk menagih. Hanya Dharma mengisyaratkan, mengajarkan kepada kita, tagihlah bukan dengan kebencian. Karena kamu hutang, kewajiban saya untuk menagih. Ya Bante, tidak dengan kebencian kalau dia bayar. Sudah saya terima. Ya. Kalau ditagih 2-3 kali dia tidak membayar, bagaimana Bante? Nah, kan ada pilihan pada kita. Kalau ibu masih bisa mempertahankan kesabaran ibu, menjaga diri, tidak terjerumus pada kebencian, pada niat ingin mencelakakan dia, tidak, masih bisa bersabar, tagihlah. Berapa kali sepanjang ibu masih bisa sabar. Tetapi kalau kesabaran itu sudah habis, mulai timbul kebencian, ingin menghancurkan dia, ingin membalas dia karena benci, karena dendam, berhenti. Mana yang ibu pilih? Uang kembali dengan ketentraman yang hancur karena ketegangan, kemarahan, dendam, kebencian, kejahatan, dengan rugi materi tapi batin kita tidak hancur. Ya Bante, kalau bisa ya uang kembali, batinnya tidak hancur. Ya itu idealnya ibu. Ibu boleh menagih 10 kali, 20 kali, 30 kali. Kalau ibu mempunyai kesabaran, menjaga diri, tidak tergelincir pada kejahatan, tidak tergelincir pada keinginan mencelakakan yang lain, mengutuk, menyumpahi, tidak tergelincir, saya bisa bertahan Bante, menjaga diri, tidak mengharapkan dia celaka. Silakan ibu menagih sampai sak kesele, sampai ibu bosan. Syukur dia membayar. Tetapi kalau disuruh pilih uang kembali, mentalnya hancur, kejahatan dilakukan. Dengan rugi materi, ketentramannya tidak hancur. Saya pilih yang kedua. Mengatakan dukun ke saja, santet saja. Kapokmu kapan? Kalau enggak begini enggak akan bayar kamu. Uang akan kembali. Karena dia menderita, karena dia sengsara, karena dia tahu cepat kembalikan. Kalau kamu tidak kembalikan nanti nggak habis-habis ini santetnya ini. Uang kembali, tetapi kita berbuat kejahatan. Apa gunanya hidup begitu? Apa tuh yang kita cari dalam hidup ini? Apakah materi ataukah ketentraman? Lebih baik kalau tidak bisa dipertahankan, saya rugi mobil, saya rugi materi, saya rugi uang, asal batin saya tidak hancur, saya tidak tergelincir melakukan kejahatan.
Kalau saya mempunyai cukup ketentraman, mental yang baik, saya masih sehat, saya masih bisa cari lagi. Hidupkan segala-galanya. Pernah ada orang yang habis-habisan, rumahnya terbakar, tidak punya simpanan, habis sama sekali. Dia datang ke guru meditasi hanya dengan pakaian yang nempel. Dia berkata, "Biku, Bante, Master, aduh saya sudah habis-habisan, habis segala-galanya." Mengapa? Rumah saya habis, saya tidak punya simpanan, hanya pakaian yang menempel. Saya sudah habis, Master, saya sudah habis, Bante. Biku itu bertanya, "Kamu masih hidup toh?" "Oh iya." "Itulah segala-galanya. Kalau kamu masih hidup, itulah segala-galanya. Bukan sudah habis, masih punya segala-galanya. Masih hidup, masih sehat, tidak stroke, ya, tidak berbaring di rumah sakit, sehat, dengan pakaian yang menempel, rumah semua habis. Itulah segala-galanya. Anda masih punya segala-galanya. Kehidupan itu lebih berharga dari segala-galanya. Ibu bapak, ada sesuatu yang bagus. Tapi kalau saya sampaikan di sini, hanya yang ngerti bahasa Jawa yang bisa tertawa. Sekarang kan lain tuh. Sekarang orang melihat tidak pedulilah, Bante. Apalah spiritual, apalah mental, inilah hancur ya hancur. Pokoknya kan, oh, hidup saya kan maju, ya. Dia tidak peduli dengan ketegangan, dengan apa, dia hanya melihat yang di luar. Karena itu dijadikan ukuran, padahal ukuran bahagia itu di sini. Yang merasakan bahagia kan ini, toh bukan ini. Di Jawa orang mengatakan begini, urip kuwi rak mung mampir ngombe. Hidup itu kan hanya mampir minum. Sebentar ya, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sekarang orang berkata lain, urip kuwi rak mung mampir ngombe, ngombe sing akeh. Hidup itu kan hanya mampir minum. Oleh karena itu minumlah yang banyak-banyak. Ya, itulah sekarang. Ya. Nanti apa itu? Kalau ada urusan ini, urusan itu, kadang-kadang ibu bapak atau yang menjadi partner, iya, beginilah, begitulah, melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai. Apakah melanggar hukum, apakah uang suap, korupsi, dan sebagainya. Dulu di Jawa orang mengatakan, ngono ya ngono, ning aja ngono. Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitulah, gitu ya. Jangan mencolok lah, gitu. Artinya begitu. Sekarang lain, ya, kalau orang korupsi, kalau orang menyeleweng, semono ya semono, ning aja semono. Tahu artinya? Sekarang kalau orang mendapatkan suap, orang korupsi, sebegitu ya sebegitu, sekian ya sekian, tapi ya jangan sekian. Sekian ya sekian, sudahlah saya hanya punya inilah. Ya sekian ya sekian, tapi mbok jangan sekian. Ibu bapak dan saudara-saudara, di India dulu ada sebutan Mahaseti. Mahaseti itu mungkin kalau sekarang diterjemahkan seperti konglomerat, orang yang sangat kaya. Tetapi ukuran Mahaseti di India itu sangat lain dengan yang kita gunakan, dengan yang masyarakat gunakan sekarang. Orang itu disebut Mahaseti, sangat kaya sekali,
konglomerat, ya, kalau boleh diterjemahkan begitu, bukan dilihat dari asetnya, bukan, tetapi dia disebut oleh masyarakat maha kaya, maha seti. Kalau masyarakat melihat berapa banyak dia membuat dana salah. Jadi di India itu banyak orang membuat ruangan di desa, di kota, di mana-mana untuk umum. Kalau orang dalam perjalanan belum sampai tempatnya sudah malam, boleh tidur di situ gratis. Dapat minum, dapat makan, kalau sakit dapat obat, cuma-cuma. Nah, semakin banyak orang membuat bangunan seperti itu, rumah sosial seperti itu, dana salah, sekarang ya rumah sakit, mungkin sekolah dan sebagainya, dia disebut mahaseti. Meskipun aset yang dia punyai tidak banyak, masih lebih banyak si A, si B, si C, tapi dia disebut mahaseti. Si A, si B, si C yang punya aset lebih banyak, tapi tidak membuat rumah-rumah sosial banyak, masyarakat tidak menyebut mahaseti. Jadi itulah apa itu, bagaimana kita bisa menggunakan tidak hanya materi yang kita punyai, tidak hanya tenaga yang kita punyai, tetapi kalau bahkan jasmani yang kita punyai ini, kalau bisa kita gunakan untuk kepentingan orang banyak. Apakah kita akan puas, akan bahagia, Pak? Ya, hanya harus diingat, meskipun begitu, kepuasan dan kebahagiaan yang kita terima, yang kita nikmati, tidak kekal. Oleh karena itu, dalam ajaran Buddha Gautama, dalam Dharma, disebutkan ada duka, ada penderitaan. Ada sebabnya. Sebabnya duka adalah nafsu keinginan kita. Sebabnya duka adalah pikiran kita. Nah, kalau duka, kalau penderitaan itu karena ada sebabnya. Kalau sebabnya dibuang, Ibu Bapak, sebabnya dilenyapkan, saudara dapat apa? Ibu Bapak dapat apa? Ada penderitaan, ada sebab penderitaan. Sebabnya karena keinginan, karena ambisi, karena kebencian, karena keserakahan. Kalau sebabnya dibuang, Ibu Bapak dapat apa? Kebahagiaan. Sang Buddha tidak menyebut kebahagiaan. Mengapa? Karena kebahagiaan tidak kekal. Di dalam kesunyataan yang 4 itu ada penderitaan, duka. Ada samudaya, sebabnya duka. Kalau sebabnya ini dilenyapkan, lenyaplah penderitaannya. Beliau tidak menggunakan kalimat bahagia. Mengapa? Karena bahagia kalau dinikmati tidak dengan bijaksana, dia menjadi penderitaan baru. Kenapa kok dia murung? Wah, itu loh Bante, kasihan dia apa itu, menabung uang yang dikirim orang tuanya tiap bulan, dia anak kos, ditabung sampai dia punya motor sendiri. Nah, kenapa sekarang dia murung? Kemarin motornya itu dicolong orang, murung. Ya salah ya, punya motor. Kalau enggak punya motor kan enggak kecolongan. Lah dia punya motor kan puas Bante, menabungnya berbulan-bulan, iya. Puas, bahagia, karena dia menabung yang dikirimkan dari orang tuanya, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak melakukan hal yang jahat, puas, bahagia. Tetapi itu penderitaan yang baru, permulaan penderitaan yang baru. Kalau motornya rusak, kalau motornya ditabrak, kalau motornya dicolong, dia akan menderita. Kalau nggak punya motor kan nggak akan dicolong, dia kan nggak akan menderita. Paling jalan kaki, naik taksi, itu sudah biasa, dia tidak menderita. Jadi Bante, kalau begitu agama Buddha tidak merekomendasikan kita maju. Siapa bilang?
Agama Buddha tidak merekomendasikan anak-anak menabung untuk punya motor, tidak boleh. Siapa bilang? Silahkan, asal ingat perubahan, menerima perubahan, lebih-lebih lagi perubahan yang mendadak, supaya mental Anda tidak rusak. Kalau Anda punya materi, bertambah maju, bertambah makmur, siapa yang melarang, siapa yang tidak senang? Kalau materi kemakmuran itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, bagus sekali. Tetapi kalau Anda tidak punya wisdom, tidak bisa mengerti dharma, rusak, mental Anda akan rusak. Semakin banyak materi, kalau tidak hati-hati, keserakannya semakin besar, kekecewaannya semakin besar. Dulu rumahnya hanya mester biasa, hanya semenan biasa, siram air apa, lalu lama-lama punya tegel, lalu kemudian ditutup karpet. Apakah boleh menurut agama Buddha? Berarti silahkan, tapi siap menerima perubahan. Kalau anak tetangga datang ngompol di situ, saudara siap? Susunya kuntah di situ, airnya apa kuntah di situ, siap? Tidak kecewa, tidak marah, tidak sengit, tidak benci. Siap Bante, silakan. Kalau tidak siap, lebih baik tidak usah punya, karena akan menjadi sumber penderitaan. Jadi Anda tidak dilarang menjadi makmur, menjadi kaya, menjadi maju, tetapi harus siap punya wisdom, punya bekal yang cukup, supaya mental Anda tidak rusak untuk menghadapi perubahan. Para biku umat Buddha membangun wihara yang bagus-bagus, apakah boleh? Bante, silahkan. Kalau wiharanya besar, bagus, bermanfaat untuk masyarakat, tidak hanya untuk umat Buddha, siapa bilang itu tidak baik? Tetapi harus siap. Kalau ada lesus, ada angin tofan, kalau wiharanya rubuh, wiharanya rusak, atau mungkin wiharanya dijarah, ya udah. Gimana Bante? Perbaiki. Siap untuk menerima perubahan. Hidup ini penuh dengan risiko. Anda tidak mau perubahan? Tidak mungkin. Hanya orang yang tidak menggunakan nalarnya, dia mengatakan, aku tidak mau perubahan. Tidak mungkin. Perubahan bukan pilihan, tetapi kemutlakan. Kemutlakan adalah perubahan, bukan pilihan. Aku tidak mau berubah. Anda tidak bisa memilih begitu. Anda harus berubah. Dan Anda harus siap menerima perubahan.